Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan konsep managing teknologi pendidikan dan penerapannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabila Hanifa dan anggota kelompok yaitu Ahmad Satria dan Ina Salisa Ilma. Oke, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian managing atau pengelolaan teknologi pendidikan. Managing atau pengelolaan merupakan sebuah pengendalian teknologi pembelajaran melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan. Nah, pengelolaan atau managing-nya itu yaitu mengelola sumber ataupun kegiatan proses belajar dalam suatu pembelajaran dalam institusi ataupun suatu lembaga sehingga proses pembelajarannya itu berjalan dengan lancar. Nah, di sini yang dikelola itu yaitu ada dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasannya. Kemudian cakupan managing atau pengelolaan dalam teknologi pendidikan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan informasi. Selanjutnya, pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek meliputi perencanaan, pengawasan, pengendalian proyek desain, dan pengembangan. Atau bisa diartikan dengan mengelola desain dan pengembangan bahan ajar dalam suatu sistem pembelajaran secara umum. Misalnya mengatur proses belajar mengajar selama 1 semester. Nah, dalam pengelolaan proyek ini bertugas untuk melakukan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian fungsi desain pembelajaran. Nah, kemudian pengelolaan sumber. Pengelolaan sumber meliputi dari perencanaan, pengawasan, pengendalian sistem pendukung, dan pelayanan sumber. Intinya yaitu mengelola sumber yang sudah ada dalam suatu institusi ataupun lembaga agar berjalan dengan optimal. Nah, sumber yang dikelola tersebut ada berbagai macam, bisa dari sumber personel ataupun sumber daya manusianya, sumber keuangan, bahan baku, fasilitas, waktu, dan sumber pembelajaran. Oke, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Satria. Baik, untuk yang ketiga adalah pengelolaan sistem penyampaian. Pengelolaan sistem penyampaian meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan. Hal ini merupakan gabungan medium dan cara penggunaan dipakai dalam menyajikan informasi pembelajaran kepada pembelajar. Atau ini bisa diartikan sebagai perencanaan, pemantauan, dan pengendalian bagaimana cara agar suatu medium sampai atau dapat dijangkau oleh pengguna, seperti menyediakan perangkat keras dan lunak termasuk cara penggunaannya. Misalnya, dalam pengelolaan sistem penyampaian, kita melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian terkait buku di perpus agar dapat dimanfaatkan oleh siswa dengan baik dan benar. Artinya, buku tersebut dapat dipantau penggunanya dan penggunaannya dan tidak disalahgunakan. Misalkan dibuat ketentuan cara peminjaman buku di perpus. Kemudian yang keempat, pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian cara penyimpanan, pengiriman atau pemrosesan informasi dalam rangka terjadinya sumber untuk kegiatan belajar. Pengelolaan informasi dapat juga diartikan sebagai perencanaan, pemantauan, dan pengendalian bagaimana agar informasi dapat diterima dan dapat menghasilkan perubahan atas kurikulum dan desain pembelajaran yang ada. Contoh dari pengelolaan informasi, misalnya dalam pengelolaan informasi, pimpinan melakukan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian bagaimana agar informasi dapat diterima dari mahasiswa atau dosen agar mendapat
masukan atau informasi untuk perbaikan atau perubahan atas kurikulum yang berlaku. Jadi dalam pengelolaan informasi ini, pimpinan misalkan dekan itu melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian bagaimana agar informasi dapat diterima dari mahasiswa atau dosen, sehingga pimpinan mendapat informasi atau masukan untuk memperbaiki kurikulum yang berlaku. Baik, untuk materi yang terakhir ada penerapan pengelolaan managing dalam teknologi pendidikan. Kelompok kami mengambil contoh penerapan tersebut di tempat kursus bahasa. Yang pertama ada pengelolaan proyek. Dalam pengelolaan ini, tempat kursus bahasa dapat menggunakan teknologi pendidikan untuk membantu mengorganisir dan mengelola proyek pembelajaran. Misalnya, dapat menggunakan aplikasi manajemen proyek untuk memantau kemajuan siswa, menetapkan tenggat waktu, dan mengatur tugas-tugas yang harus diselesaikan. Yang kedua ada pengelolaan sumber. Dalam pengelolaan sumber ini, tempat kursus bahasa dapat menggunakan teknologi pendidikan untuk memperoleh sumber daya pembelajaran yang lebih berkualitas. Misalnya, dapat menggunakan situs web atau platform pembelajaran online untuk mengakses materi-materi pembelajaran, video, dan sumber daya lainnya. Yang ketiga ada pengelolaan sistem penyampaian. Dalam pengelolaan sistem ini, tempat kursus bahasa dapat menggunakan teknologi pendidikan untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara efektif dan efisien. Misalnya, menggunakan platform pembelajaran online untuk memberikan perkuliahan, tugas, dan ujian secara online. Yang keempat atau yang terakhir ada pengelolaan sistem informasi. Dalam pengelolaan sistem informasi, tempat kursus bahasa menggunakan teknologi pendidikan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data siswa mereka. Dengan menggunakan sistem manajemen informasi siswa untuk melacak kemajuan siswa, menilai kinerja siswa, dan memberikan umpan balik yang efektif. Dengan demikian, dengan menerapkan pengelolaan dalam teknologi pendidikan, tempat kursus bahasa dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, serta meningkatkan kualitas pengalaman belajar siswanya.